Ini beban hutang pengelola sendiri kan terhadap salah satu bank yang ada di Jawa Tengah. Nah, kan harus ada upaya-upaya kita untuk hidup. Nah, salah satu menurut saya dalam pandangan saya adalah Pemprov tambah investasi membangun embarkasi haji dan umroh. Selamat datang pemirsa Dewa Dewi Ngetrip. Pada kesempatan ini kita membahas fenomena sepinya Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati. Bandara super megah yang kini bak kota hantu penerbangan. Mengapa BIJB Kertajati mangkrak dan siapa pemiliknya? BIJB Kertajati adalah bandara milik Pemprov Jawa Barat melalui BUMD BIJB. Dibangun dengan biaya sekitar 25,4 triliun, berdiri di atas lahan seluas 1.800 hektar, dirancang untuk menampung hingga 29 juta penumpang per tahun dan menjadi reliever bagi Soekarno-Hatta. Namun sejak soft opening, akses yang jauh dari pusat kota Bandung dan minimnya tol rut membuat minat penumpang sangat rendah. Pakar ITB, Sony Sulaksono menekankan penyebab utama adalah absennya pasar dan jaringan pengumpan yang tidak berkembang. BIJB terletak di Majalengka, Jawa Barat. Dirancang dari tahun 2015, mulai operasi pada Mei 2018. Dengan fasilitas runway hingga landasan 3.000 meter dan apron untuk 22 pesawat. Meski megah, aspirasi menggeser penerbangan dari Bandung gagal total. 200-an rute domestik akhirnya kembali ke Hussein Sastra Negara pada 2020. Namun sejak 2 Juni 2025, BIJB menghentikan seluruh penerbangan domestik. Maskapai seperti Lion, Citylink, AirAsia, Super Airjet hingga Malaysia Airlines mundur karena okupansi sangat rendah. Saat ini hanya ada satu penerbangan internasional ke Singapura 2 kali seminggu. Alhasil, Gubernur Deddy Mulyadi atau yang akrab dipanggil Kang Deddy turun tangan sejak Juli 2025 dengan strategi 2 tahap membuka rute rintisan dan mempersiapkan asrama haji di areal bandara. Juli 2025, Kang Deddy dan Susi Pujiastuti mengadakan pertemuan di Bandung, yaitu di Bandara Hussein, membahas penggunaan dana operasional BIJB sekitar 60 miliar per tahun untuk subsidi penerbangan Susi Air di Kertajati. Rencananya 5 rute feeder Halim Kertajati untuk kru maskapai besar dan Cilacap, Purwokerto Purbalingga, Semarang, Yogyakarta, Tasikmalaya, Kertajati. Susi mendukung penuh dengan harapan kalau ada 5 penerbangan feeder per hari, maskapai besar bisa mempertimbangkan masuk. Pada saat itu sekitar awal Juli 2025, Pemprov Jawa Barat menggelar rapat melebar melibatkan Kang Deddy, Susi Pujiastuti, perwakilan Wali Kota Bandung, serta jajaran BUMD BIJB, Dirjen Perhubungan dan Bapeda Jawa Barat. Fokus rapat yaitu mengalihkan dana 60 miliar, model subsidi, integrasi asrama haji, dan identifikasi rute khusus kru. Namun belum ada rilis resmi, jadwal akhir maupun kesepakatan tertulis. Hanya MOU direncanakan untuk Agustus 2025. Jadi gini, kan ini harus hidup karena ini investasi yang sangat tinggi dan jujur aja ini beban hutang pengelola sendiri kan terhadap salah satu bank yang ada di Jawa Tengah. Bahkan itu mitra kerjanya ini Bank Jateng. Nah,
kan harus ada upaya-upaya kita untuk hidup. Nah, salah satu menurut saya dalam pandangan saya adalah trafik penerbangan untuk umroh itu kan tinggi orang Jawa Barat dalam setiap tahun. Nah, untuk itu ditangkap sebagai peluang pasar. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya harus dibangun kenyamanan. Kenyamanannya itu harus ada tempat nginep jamaah haji atau jamaah umroh yang ada di sekitar bandara. Maka saya lebih berfokus sudahlah Pemprov tambah investasi membangun embarkasi haji dan umroh. Sebenarnya kan kalau penerbangan haji dan umroh ini bisa berjalan, yang domestik itu bisa bareng-bareng sebenarnya. Yang domestik bisa bareng-bareng. Nah kan problemnya apa sih? Saya kan harus mendorong itu investasi gede. Investasi gede, dan tadi juga Bu Susi nanya biaya operasional yang diberikan, saya katakan itu kan kisaran 60 miliar per tahun, dan saya sampaikan aja hari ini Bu Susi menawarkan uang itu digunakan untuk mensubsidi penerbangan di Kertajati, penerbangan ke berbagai rute, termasuk rute yang paling dekat itu dari Halim ke Kertajati, dari Kertajati Jogja, Kertajati Medan, Kertajati manapun lah ya. Bisa bawa penumpang. Yang penting bawa penumpang masuk ke Kertajati. Pertanyaan mendasar adalah apakah BIJB resmi ditutup? Jawabannya adalah tidak. Bandara tidak resmi ditutup. Hanya rute domestik yang dihentikan sejak 2 Juni 2025. Semua fasilitas operasional, personil dan layanan internasional haji umroh tetap berjalan. Bahkan manajemen BIJB pun menegaskan tidak mangkrak dan bahwa terminal tetap terawat. Lalu bagaimana lebih jelasnya strategi Gubernur Deddy Mulyadi menghidupkan BIJB Kertajati? Menurut laporan Radar Majalengka 18 Juli 2025, Kang Deddy mengambil 2 langkah konkret. Yang pertama, pembukaan 5 rute domestik baru bersama Susi Air, termasuk jurusan Halim Kertajati, Cilacap, Purbalingga, Yogyakarta, Semarang, dan Tasikmalaya Kertajati, sebagai langkah awal sebelum membangun yang lebih besar. Dan yang kedua adalah pembangunan asrama haji di kawasan bandara, kerjasama dengan Kementerian Agama dan Badan Haji dan Umroh dengan MOU ditargetkan pada Agustus 2025. Deddy menegaskan bahwa kedua inisiatif ini menjadi prioritas untuk menciptakan siklus penerbangan di BIJB sebelum mengembangkan layanan haji dan umroh. Dan memang benar-benar sangat miris keadaan BIJB, suasana lengang di dalam bandara. Jika Anda berada di lapangan, Anda akan menyaksikan pemandangan seperti ini. Bahwa di terminal utama kursi tunggu kosong, tak satu pun suara boarding panggilan terdengar. Toko-toko souvenir, kafe, hingga koridor check-in sunyi. Hanya diterangi lampu terang namun tanpa pengunjung. Di apron, pesawat standby tak bergerak. Area parkir pesawat hampir kosong. Beberapa staf terlihat berjaga di sore hari, tapi mayoritas hall dan long tampak seperti ruangan pameran mati. Seakan BIJB mengecoh mata kita. Megah di luar, tetapi tak berdetak denyut penerbangan di dalamnya. Dan inilah harapan warga Jawa Barat. Masyarakat berharap BIJB bisa menjadi pusat konektivitas domestik dan haji umroh, tak lagi sebagai kota hantu penerbangan. Kemudian harapan lainnya dapat membuka peluang kerja, gelombang ekonomi sekitar bandara lewat asrama haji, Aerocity, dan kawasan industri support. Baik, ini mungkin ada sedikit masukan untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pusat, bahwa percepat asrama haji dan jalur feeder, sinergi Kemenak dan maskapai lokal, kemudian insentif untuk maskapai, seperti biaya landing gratis, tarif terminal murah untuk menstimulus keberlanjutan rute, kemudian perbaiki akses transportasi seperti shuttle bus reguler dari Bandung, dan sinergi dengan Cisumdawu Tol Rem. Lalu bangun ekosistem Aerocity, yaitu di kawasan industri dan MRO untuk jaga aktivitas bandara. Bisa juga dengan promosi publik lebih luas lagi, seperti roadshow, kerjasama travel agent, dan paket wisata plus penerbangan budget.
Nah, jika Anda ikut mendukung upaya menghidupkan kembali Bandara Kertajati, dukung channel Dewa Dewi Ngetrip, like, share, dan subscribe untuk update wisata Nusantara dan reportase eksklusif. Terima kasih, sampai jumpa di channel.